Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kemarin sudah sempat dibahas tentang alkana kan? Sedikit tapi penasaran alkana itu apa? Yuk kita bahas bareng-bareng yuk. Jangan kebanyakan di skip ya, biar ngerti. Jadi adik-adik yang akan dibahas dalam video kali ini antara lain yang pertama tentang senyawa alkana itu apa, kemudian aturan penamaan senyawa alkana, yang terakhir dilanjutkan dengan contoh dari penamaan senyawa alkana. Oke, daripada lama-lama kita lanjutkan yuk. Oke, yang pertama kita bahas mengenai senyawa alkana itu apa. Jadi adik-adik ada 3 poin penting yang harus kita ketahui tentang senyawa alkana. Yang pertama, senyawa alkana merupakan senyawa alifatik, artinya dia merupakan rantai yang terbuka. Selanjutnya, poin yang kedua adalah bahwasannya senyawa alkana ini merupakan senyawa jenuh, artinya ikatannya berupa ikatan tunggal. Kemudian poin yang ketiga adalah senyawa alkana ini memiliki rumus molekul CnH2n+2. Sebagai tambahan untuk kalian bahwasanya di sini kita harus mengenal apa sih itu gugus alkil atau cabang. Alkil merupakan senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Hal ini menyebabkan kedudukannya dalam rantai adalah sebagai cabang saja. Rumus molekul dari alkil ini adalah CnH2n+1. Plus 1 ingat karena dia kehilangan satu atom H, ya. Lanjut kita ke aturan penamaan alkana. Sebelum kita ke aturannya, kita harus tahu dulu nama-nama dari induk senyawa alkana. Rantai induk dinamai berdasarkan jumlah atom C-nya. Jika atom C-nya 1, maka diawali dengan kata-kata met. Jika atom C-nya jumlahnya 2, maka diawali dengan kata-kata et. Dan seterusnya sampai atom C-nya jumlahnya ada 10, maka akan dinamai dengan dek. Sekarang kita lanjut ke senyawa alkananya sendiri ya adik-adik. Karena namanya alkana diakhiri dengan kata-kata ana, maka semua dari senyawa alkana ini juga diakhiri dengan kata ana. Kita cek tabelnya. Untuk atom C yang jumlahnya 1, dia menjadi CH4 sesuai dengan rumus molekulnya ya, maka namanya menjadi metana. Kalau atom C-nya ada 2, rumus molekulnya menjadi C2H6, maka namanya menjadi etana. Begitu seterusnya, jika atom C-nya jumlahnya 10, rumus molekulnya C10H22, maka namanya adalah dekana. Gampang kan? Kemudian adik-adik, ini harus menjadi PR untuk kalian. Penamaan mulai dari atom C jumlahnya 1, yaitu met, sampai 10, yaitu dek, harus kalian hafalkan ya. Sekarang kita lanjut ke nama-nama alkil ya. Cara menamaannya sama dengan yang tadi, yaitu berdasarkan jumlah atom C-nya. Kalau atom C-nya jumlahnya 1, maka namanya metil. Kalau jumlah atom C-nya 2, maka namanya adalah etil. Begitu seterusnya, jika atom C-nya adalah 5, maka namanya adalah pentil. Nah, akhirnya kita berinjak ke aturan penamaan senyawa alkana. Yang pertama adalah cari rantai induknya, cari kemungkinan rantai yang paling panjang. Kemudian kalian cari cabangnya, di mana cabang ini merupakan rantai yang ada di luar dari rantai induknya. Selanjutnya kalian beri nomor untuk rantai induknya, di mana nomor 1 atau nomor terkecil terletak pada atom C yang paling dekat dengan cabang. Kemudian untuk penulisan namanya diawali dengan nomor cabang, kemudian nama cabang, nama induknya. Perlu diingat bahwasanya nama cabang harus diawali dengan jumlah cabang itu sendiri. Kemudian dalam penulisannya kalian menemukan huruf ketemu huruf, maka jangan dikasih spasi ya. Kalau misalkan angka dengan angka, kalian kasih dengan tanda koma. Jika ada angka dengan huruf, maka kalian pisahkan dengan tanda strip. Lanjut kita ke contoh penamaan alkana. Oke, aturannya sudah, semuanya sudah ya kan? Sekarang untuk contohnya giliran kamu ya. Lanjut. Oke, terima kasih kakak. Teman-teman di sana sudah ada contoh senyawanya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menamai senyawa, cari rantai induknya. Kebetulan di sana cuma ada rantai C lurus aja kan. Berarti langsung aja ini merupakan induknya ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita mau nyari cabang, di sana nggak ada cabangnya sama sekali kan. Ya udah, sekarang kita lanjut ke peraturan yang ketiga, yaitu kita kasih nomor. Kebetulan di sana tidak ada cabangnya juga. Berarti mau kasih nomor 1 di kiri maupun di kanan berarti sama aja. Nah, di sini aku kasih nomornya dan mulai dari yang kiri ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau udah kayak gitu karena nggak ada cabang, berarti langsung aja kita namai sesuai nama rantai induknya, yaitu adalah hexana. Kenapa? Karena jumlah C-nya ada 6. Nah, karena dia rantai lurus, biasanya juga dinamai sebagai N-hexan atau normal hexana. Jadi kita lanjut ke contoh berikutnya ya teman-teman. Nah, ini nih ada contoh senyawa yang lebih rumit lagi nih teman-teman. Langkah pertama kita harus mencari rantai induknya kan. Oke, kita cari rantai terpanjangnya dan tali mempunyai banyak cabang. Nah, kalau misalkan rantainya lurus gini, berarti nggak mungkin kan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau misalkan aku belokkan ke sini nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 7 kan? Kalau misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Tapi kalau misalkan ke sini nanti menghasilkan banyak cabang, berarti rantai utamanya adalah yang ini. Nah, kalau misalkan sudah ketemu rantai induknya, sekarang kita cari cabangnya. Berarti ada cabang yang ini, cabang ini, cabang ini, dan ini kan teman-teman. Kalau sudah, kita kasih nomor. Nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Oke, ujungnya sini 1, 2 ketemu cabang. Kemudian di sini 1, 2 ketemu cabang juga. Nah, kalau misalkan sama-sama kayak gini, kita lihat atom C berikutnya. Apakah jumlah cabangnya lebih banyak? Oke, dari sini 1, 2, 3 ketemu CH3. Di sini 1, 2, 3 ada ini, ada etil, juga ada metil. Berarti penomoran lebih prioritas dari yang sini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu. Kalau sudah, mari kita namai ya teman-teman. Yang pertama adalah cari nama cabangnya. Ini kalau C-nya 2 berarti namanya etil. Kemudian yang ini metil. Ini juga metil. Yang ini metil. Ini juga metil. Kalau misalkan udah kayak gini, kita urutkan sesuai abjad antara M dengan E, duluan E kan, berarti E nya ada di nomor 3 kan teman-teman. 3 etil. Kemudian metilnya ada di nomor 2, 3, 5,6. Nah, karena metilnya ada 4, berarti kita awali dengan kata-kata tetra. Metil. Karena atom C-nya di dalam rantai induk ada 7, berarti namanya heptana. Nah, berarti senyawa tersebut namanya adalah 3 etil 2,3,5,6 tetrametil heptan. Alhamdulillah adik-adik semuanya, akhirnya penjelasan tentang cara menamai senyawa alkana sudah selesai dibahas ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Kalau dirasa penting, silahkan di-share ke teman-teman kalian dan ke semua sosial media yang kalian punya ya. Jangan lupa like-nya. Jangan lupa subscribe-nya. Kalau kalian ada pertanyaan lebih, silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Selanjutnya adalah nomor induknya.